malam, perkenalkan saya Ignatius Danuarta Tambunan, mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Sebelumnya saya berterima kasih pada dosen kami, Pak Jamaludin Sinambela, karena telah memberikan tugas seperti ini agar melatih kami lebih percaya diri akan apa yang kami presentasikan. Di sini saya sebagai ketua kelompok ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu atas nama Dion, Christina, Nadia, Natalia, dan Nobel. Jadi di sini kami membahas tentang dasar-dasar acara hukum pidana. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian acara hukum pidana. Pengertian acara hukum pidana yaitu hukum yang mengatur kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materi. Hukum acara pidana juga disebut sebagai hukum pidana formal. Kenapa hukum acara pidana disebut juga hukum acara pidana formal? Karena hukum ini mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana. Jadi berisi acara pidana oleh alat negara yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut. Selanjutnya dijelaskan oleh kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Gideon Barita Raja Sinaga. Saya akan melanjutkan dasar-dasar acara hukum pidana yang bagian 2, yaitu sejarah hukum acara pidana di Indonesia. Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui Firman Raja nomor 1 tanggal 6 Mei 1946 memerintahkan untuk menetapkan dan memperlakukan suatu peraturan tata usaha kepolisian beserta pengadilan sipil dan penuntutan perkara kriminal yang dilakukan oleh golongan bumi putra yang dipersamakan. Mr. H.I. Wichers yang berasal dari negeri Belanda berhasil menyusun rencana peraturan dimaksud dan menyampaikan kepada Gubernur Jenderal J.J. Rothhusen pada tanggal 6 Agustus 1847. Setelah beberapa kali melalui perdebatan dan perubahan, akhirnya Gubernur Jenderal menerima perancangan dan diumumkan melalui STB nomor 16 tanggal 5 April 1848 dan kemudian disahkan dan dikuatkan dengan Firman Raja tanggal 29 September tahun 1849. Nomor 93 diumumkan dalam STB 1849 nomor 63 yang dikenal dengan Inlet-Rijkslimen atau IR. IR ini juga beberapa kali mengalami perubahan, antara lain pada 10 modul pengantar hukum acara pidana tahun 1926 dan 1941 melalui STB 1941 nomor 44 ditetapkan antara lain Rijkslimen Bumi Putra setelah diadakan perubahan dalam ordonansi ini akan berlaku di dalam daerah hukum Laudred yang kemudian disebut Harzin Inlet-Rijkslimen atau disebut juga HIR. Perlu dicatat bahwa pada mulanya HIR pada dasarnya hanya berlaku bagi bangsa Eropa dan warga negara Indonesia. Keturunan asing serta bangsa Indonesia asli yang tunduk pada hukum sipil berat yaitu golongan yang merupakan justisiebelen dari Raad van Justice. Setelah Indonesia merdeka dikeluarkan UU Darurat tahun 1951 nomor 1 atau Lembaran Negara 1951 nomor 9 yang melakukan perubahan total mengenai tujuan hukum acara pidana. A. Suatu kebenaran material yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara cepat dan jujur. B. Menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. C. Menggaris suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan. Sumber hukum acara pidana 1. Undang-Undang tahun 1945 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 LN 1981 Nomor 72
tambahan lembaran negara nomor 3209. 3. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 LN 2009 nomor 157, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5076. 4. Peraturan Pemerintah atau PP nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 5. Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Mahkamah Agung. Yang kelima ada asas-asas hukum acara pidana. Hukum acara pidana memiliki beberapa asas-asas yang terdiri atas A. Asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. B. Asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. C. Asas oportunitas. D. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. E. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya tetap. F. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim. G. Asas tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. H. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan dengan lisan. I. Asas akusator dan asas ikisator. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Adalah penuntut umum atau jaksa. Penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melakukan putusan pengadilan yang memperoleh kekuasaan hukum yang ditetapkan pada pasal 1 ke-6 6A KUHP. Dan keempat yaitu penasihat hukum. Penasihat hukum adalah bantuan hukum, merupakan istilah yang dipakai dan terdapat dalam KUHP. Istilah penasihat hukum lebih tepat digunakan daripada istilah pembela. Jadi mengingat istilah pembela seringkali disalah istilahkan, seolah disalah istilahkan dan fungsinya sebagai penolong tersangka dan terdakwa yang berbelas diri pada persidangan. Jadi lebih baik digunakan penasihat hukum daripada pembela. Nah, sekian dulu. Baiklah, dengan demikian berakhirlah materi yang dapat kami sampaikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 1, yang membawakan materi dasar hukum acara pidana. Semoga penjelasan kami melalui video berikut dapat tersampaikan dengan baik dan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Ada virus muncul di Wuhan, jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Budina membawa bonsai, lalu duduk makan stroberi. Semua telah usai, saatnya kami undur diri. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.